dengan baik. Oke, pada pertemuan kali ini adakah di antara Ananda yang tidak hadir? Hadir semua. Bagus, pertahankan kedisiplinan seperti ini Ananda. Baiklah, sebelum kita lanjutkan materi kita hari ini, Ibu ingin bertanya, apakah di antara Ananda masih ada yang ingat materi apa yang kita pelajari minggu lalu? Semua, silahkan Ananda Engel. Minggu lalu kita membahas tentang zaman praksara, Bu. Dan zaman praksara itu adalah zaman di mana manusia belum mengenal tulisan, Bu. Ya, jawaban yang bagus Ananda Engel. Terima kasih karena sudah mengingat materi kita minggu lalu. Dan untuk Ananda yang lain, Ibu harap kalian juga masih mengingatnya ya. Iya, Bu. Baiklah, sekarang kita lanjutkan materi kita hari ini. Materi kita hari ini adalah kebudayaan zaman praksara. Perhatikan ke depan Ananda. Kebudayaan zaman praksara dibagi menjadi dua zaman. Yang pertama yaitu zaman batu dan yang kedua adalah zaman logam. Zaman batu dibagi menjadi 4 zaman, yaitu zaman batu tua, zaman batu tengah, zaman batu muda, dan yang terakhir adalah zaman batu besar. Sedangkan zaman logam dibagi menjadi 3 zaman, yaitu zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar Anda semua dapat mengerti dan mengetahui hasil budaya apa saja yang ditinggalkan oleh manusia purba pada masa itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Saya, Bu. Ya, silahkan Ananda Ika. Bu, apa perbedaan zaman batu dan zaman logam, Bu? Ya, pertanyaan yang bagus Ananda Ika. Nah, pertanyaan Ananda Ika ini terkait dengan materi yang akan disampaikan selanjutnya. Perhatikan ke depan Ananda. Zaman batu disebut zaman batu karena alat-alat kehidupan yang digunakan manusia purba pada masa itu masih terbuat dari batu. Dan zaman logam disebut zaman logam karena pada zaman ini manusia purba telah memiliki kemampuan yang lebih dalam membuat peralatan, yaitu seperti melebur biji besi dan lain-lain. Nah, dari materi yang baru saja Ibu sampaikan, adakah di antara Ananda yang dapat menyimpulkan jawaban untuk Ananda Ika? Saya, Bu. Ya, silakan Ananda Ridwan. Jawaban untuk pertanyaan materi adalah perbedaan zaman batu dan zaman logam, yaitu terletak pada alat-alat yang digunakan manusia purba untuk menunjang kehidupannya, Bu. Ya, jawaban yang tepat Ananda Ridwan. Bagaimana Ananda Ika? Apakah sudah paham? Paham, Bu. Baiklah Ananda, apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada, Bu. Kalau tidak ada, untuk lebih memahami materi kita hari ini, kita akan melakukan diskusi. Nah, kelompok pertama yaitu terdiri dari Ananda Enggal, Ananda Nur, dan Ananda Ika. Dan kelompok kedua yaitu Ananda Ridwan dan Ananda Febi. Dan kelompok pertama akan membahas mengenai zaman batu, kelompok kedua akan membahas mengenai zaman logam. Silakan bergabung dengan kelompok ini masing-masing. Baik Ananda, diberi waktu 10 menit, silahkan kerjakan diskusinya. Baik Ananda, waktunya sudah habis, silahkan kegiatan diskusi untuk dihentikan dan selanjutnya adalah mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk yang pertama, Ibu minta kepada kelompok 1 untuk terlebih dahulu mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan. Saya Enggal, karena dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami ini mengenai zaman batu.
Zaman batu dibagi menjadi 4 zaman, yaitu yang pertama zaman batu tua yang berlangsung sekitar 600.000 tahun silam. Hasil budaya yang ditinggalkan berupa kapak genggam yang digunakan pada kebudayaan Pacitan dan Nandong Jawa Timur. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nur. Yang kedua, zaman Batu Tengah, berlangsung sekitar 20.000 tahun silam. Hasil budaya yang digunakan berupa kapak genggam Sumatera. Kemudian yang ketiga, zaman Batu Muda, yang mulai berkembang dengan datangnya imigran dari Cina ke Asia. Mereka membawa peralatan seperti kapak corong. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ika. Dan yang terakhir adalah zaman batu besar. Batu besar dibuat sesuai sistem kepercayaan mereka, yaitu seperti menhir, bunda-bunda, dan lain-lain. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Bagaimana kelompok 2? Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Kalau tidak ada, silakan dilanjutkan presentasi kelompok 2. Saya duluan perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kami, yaitu mengenai zaman logam. Zaman logam dibagi menjadi 3 zaman. Yang pertama, pada zaman ini merupakan manusia awal menemukan kemampuannya. Akan tetapi kemampuan ini belum berkembang di Indonesia, melainkan di luar Indonesia, Bu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Lalu. Yang kedua, zaman perunggu. Pada zaman ini, manusia purba telah bisa membuat perunggu dengan tangan mereka sendiri. Dan peralatan yang pertama dibuat adalah bejana perunggu. Dan yang terakhir adalah zaman besi. Di zaman ini, manusia purba telah mahir melebur biji besi dari sebelumnya. Peralatan yang dihasilkan pun lebih bagus seperti mata panah, pisau, dan lain-lain. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok 2 sangat bagus. Bagaimana kelompok 1? Ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Ya, silakan Anda Nur. Jika pada masa itu manusia purba telah memiliki kemampuan membuat logam, apakah peralatan dari batu sudah tidak digunakan lagi, Bu? Ya, silakan kelompok 2. Apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Anda Nur? Saya, Bu. Ya, silakan Anda Feby. Saya akan mencoba menjawabnya. Pada zaman logam ini memang benar manusia purba telah memiliki kemampuan dalam membuat logam. Namun bukan berarti peralatan yang terbuat dari batu tidak dipakai lagi. Hanya saja peralatan dari batu itu jarang digunakan dan hanya pada waktu tertentu saja, seperti waktu mencari kayu, bercocok tanam, dan sebagainya. Jawaban yang tepat. Bagaimana Anda Nur? Apakah sudah paham? Paham, Bu? Baiklah, Anda apakah ada yang ditanyakan lagi dari kelompok 1? Tidak ada, Bu. Kalau begitu, Anda semua sudah paham ya dengan diskusi kita hari ini? Paham, Bu. Baiklah, Ananda, diskusi yang Anda presentasikan tadi memang sudah sangat bagus dan Ibu sangat bangga dengan kalian. Diakus untuk kita semua. Baiklah, sekarang silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Mengerti ya, Ananda? Ya, Bu. Bagaimana Ananda? Apakah masih bersemangat? Masih, Bagus, karena di sini Ibu memiliki sebuah games untuk Anda semua. Perhatikan ke depan Ananda. Nah, di sini Ibu memiliki sebuah permainan yang Ibu beri nama curut. Ada yang tahu curut itu apa? Sebentar. Jadi curut yang Ibu maksud di sini bukan curut hewan atau tikus ya, tapi singkatan dari cari dan urutkan. Nah, jadi tugas Ananda di sini tersedia beberapa gambar peninggalan dari zaman batu dan zaman logam. Di mana tugas Ananda adalah memilih dari gambar-gambar ini dan kemudian mengurutkan sesuai dengan zamannya yang ada di dalam kotak ini. Dan yang berhasil mengerjakannya akan Ibu beri hadiah. Apakah ada yang ingin bermain? Ya, jadi untuk menentukan siapa yang bermain, di sini Ibu memiliki sebuah kartu dan di dalamnya terdapat gambar. Barang siapa yang mendapatkan gambar bintang, dia yang berhak maju. Baik, Anda silakan buka. Saya dapat dulu. Ya, kondusif Ananda. Nah, jadi di sini Ananda Enggal mendapatkan gambar bintang 1. Berarti Ananda Enggal akan mengerjakan kolom batu. Dan Ananda Feby mendapatkan gambar bintang 2. Berarti akan mengerjakan kolom logam. Untuk waktunya akan dibantu oleh Ananda yang duduk di sini dengan menghitung 1 sampai 10. Mengerti? Mengerti, Bu. Baiklah, bersiap-siap Ananda Enggal dan Feby. Kita mulai waktunya dari sekarang. 1, 2, 3.
Enggal salah, Bu. Baiklah, kalau punya Enggal ada yang salah, apakah ada yang bisa membenarkannya? Saya, Bu. Ya, silakan Anda, Bu. Enggal. Pintar sih. Ananda. Bagaimana Ananda? Apakah sudah benar semua? Benar, Bu. Ya, coba itu ya. Ya, memang benar semua. Dan tadi Ibu sudah berjanji yang berhasil mengerjakannya akan Ibu beri hadiah. Silakan baris, Ananda. Ini untuk Ananda Febri, belajar yang berat ya. Terima kasih, Bu. Untuk Ananda Enggal, walaupun Ananda Enggal sudah berhasil mengerjakan semuanya, setidaknya berhasil mengerjakan 2 kolom. Siap, Bu. Ya, silakan duduk kembali Ananda. Ya. Untuk Ananda yang belum kesempatan maju, jangan khawatir karena Ibu masih memiliki games di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Baik Ananda, untuk mereview dan mengukur kemampuan Ananda, di sini Ibu memiliki soal evaluasi yang harus Ananda kerjakan. Waktunya 10 menit ya Ananda. Iya, Bu. Silakan, jangan mencontek, oke? Ananda Tengoknya, Ika, saya Seri. boleh. Kondusif. Baik Ananda, waktunya sudah habis. Silakan ketua kelas untuk mengumpulkannya. Bu. Ya, terima kasih. Bagaimana Ananda? Apakah soalnya mudah-mudah semua? Nomor 4 sulit, Bu. Nomor 4 sulit ya. Pertanyaannya, mengapa di Indonesia tidak terdapat zaman tembaga? Nah, apakah ada yang bisa membantu Ibu untuk menjawabnya? Saya, Bu. Ya, silakan Anda dari luar. Jawabannya adalah karena manusia purba di Indonesia lebih pintar daripada manusia purba di luar Indonesia, Bu. Ananda, belum tentu loh jawaban Anda dari luar ini salah. Baiklah, apakah ada yang dapat melengkapi jawaban Anda dari luar? Saya, Bu. Ya, silakan Anda Enggal. Pada saat itu, manusia purba di luar Indonesia masih mengalami zaman tembaga. Manusia purba di Indonesia sudah mencoba untuk mencapai logam, sehingga manusia purba Indonesia tidak melewati zaman tembaga, melainkan langsung mengalami zaman perunggu, Bu. Ya, jawaban yang tepat. Bagaimana untuk Anda yang lain sudah mengerti dengan jawaban yang keempat? Baik Ananda, untuk keterbatasan waktu, soal yang lain akan Ibu koreksi di kantor dan istirahat kedua bisa diambil di kantor. Mengerti ketua kelas? Mengerti, Bu. Baik Ananda, sebelum diakhiri, Ibu akan menyimpulkan materi kita hari ini. Perhatikan ke depan Ananda. Nah, jadi kesimpulan kita hari ini adalah kebudayaan zaman praaksara adalah kebudayaan sebelum manusia mengenal tulisan dan berdasarkan alat-alat atau benda-benda yang dihasilkan oleh manusia purba, maka kebudayaan zaman praaksara dapat dibagi menjadi 2 zaman, yaitu zaman batu dan zaman logam. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Kalau tidak ada, Ibu beri tugas di rumah ya. Nah, Ananda, tugasnya yaitu Ananda silakan kerjakan LKS halaman 43, esai nomor 1 sampai 10 dan dikumpul pada tanggal 20 Desember 2014 di kelas yang sama. Mengerti dengan tugasnya? Mengerti, Bu. Nah, Ananda, demikianlah pertemuan kita hari ini. Semoga pertemuan kita hari ini memberi manfaat untuk kita semua. Amin. Dan Ibu berpesan, jangan lupa Ananda giat-giat belajar agar menjadi anak yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Jangan lupa kerjakan tugasnya di rumah ya Ananda. Iya, Bu. Semakin cepat mengerjakannya menandakan Ananda adalah anak yang rajin. Nah, tutup. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.